Nah, ini ciri-ciri domba yang prolitik ya. Jadi perutnya itu cenderung lebih besar atau turun ke bawah, globret lah istilahnya. Itu kalau dia cuma kecil itu biasanya cuma tunggal, kalau dua itu susah kayaknya. Itu lah cenderung ke perut biasanya seperti itu. Halo, perkenalkan, nama saya Lukas Prayogo. Saya biasa dipanggil Gendon ya di sini. Umur saya 31 tahun. Alamat saya di Tanggulangin, Kecamatan Punggur, Dusun 5 tepatnya. Nah, ini di kandang Lestari Farm. Ya, sebenarnya saya terjun di dunia domba ini bukan niat ya. Dulu itu saya sekolah itu pengennya jadi guru. Ya, terus teman-teman saya pada ternak kambing, ternak domba, ya saya jadi ikut-ikutan. Ya, jadi bukan niat sebenarnya, tapi setelah saya coba ya lumayan buat penghasilan. Dulu itu dari 5 ekor betina semua itu, terus beranak pinak saya peralihkan ke sini. Sebenarnya itu kan saya beli bukan di tempat saya taruh di tempat mama saya, kakak saya. Udah berapa bulan di situ, saya tarik ke rumah saya tarik ke sini. Terus karena yang lahirnya itu cuma satu-satu, saya rombak semua, saya seleksi yang mana satu itu saya seleksi, terus saya jual. Terus saya belikan yang nggak sengaja, ini juga nggak sengaja, beli ke Blante, dihamil. Itu belalahnya kok manaknya ada 4, ya itu jadi beranak pinak sampai sekarang. Sudah 2,5 tahun ini, 2,5 tahun ternak domba. Dalam 2,5 tahun ini, yang pertama ini langsung beranak 4. Yang ini indukan pertama ini langsung beranak 4. Nah, terus anak 4 itu satu kerkan domba yang satu ini kok belalahnya juga anaknya 4 juga, sekali mana juga segitu. Nah, terus ini satu domba ini dalam 2,5 tahun bisa menghasilkan 10 juta dalam satu domba ya, tapi beranak pinak ya. Itu kalau gennya dulunya cuma satu-satu, beranaknya ya sampai kiamat pun juga bakal satu. Tapi kalau punya gen genetik prolitik, anaknya 2 bisa sampai 3, itu seterusnya ya bisa banyak terus anak-anaknya. Tapi yang ini bisa stabil di 4, 5 itulah stabilnya. Kalau 3 itu jarang, 4, 5. Dan kebetulan ya hidup semua karena dibantu sama susu formula, susu sambung. Musim ini bisa jantan, banyakkan jantan. Musim besok bisa banyakkan betina. Kalau yang ini banyak jantannya ini. Kalau sekarang dalam 4 bulan sekali itu kita kasih yang namanya Fit LA, multivitamin itu namanya, multivitamin inject. Kalau pacek ya nomor 1 juga ya, diseleksi kita harus pacek yang super kalau bisa, pacekannya yang super. Jadi kalau ketemu sama babon-babon yang kecil seperti ini, jadi anak-anaknya nggak kecil semua, bisa nurunin sama paceknya. Ya, kita main ditekankan di genetik ya. Kalau untuk babon itu harus genetik prolitik. Genetik prolitik itu biasanya babon yang beranak lebih dari 2, bisa juga 4, 5 dan seterusnya. Ya, kalau setahu saya kalau bagian domba itu paling banyak ekornya beranak sampai 6.
tapi kalau di tempat saya baru 5 kalau di sini dalam satu periode 5 ekor. Yang bagus yang waktu nyapeh itu ya umur 2,5 bulan sampai 3 bulan. Kalau beranak sampai 4-5 gitu. Kalau untuk penyusuan susu tambahan ya secukupnya lah, atau sampai dia kenyang. Dia perawatan babon yang anaknya banyak ini ya perlu diperhatikan, seperti pakannya itu biji-bijian yang bagus ya, biji-bijian kayak jagung gitu. Terus kalau bisa ya konsentrat ya, ada sentratnya juga. Terus kalau daun-daunan itu harus daun-daun atas, itu asinya biasanya banyak kalau makan daun-daun atas. Untuk perawatan indukan kami sering motong bulu-bulu yang udah gondrong itu, kita potong sampai bersih, sampai gundul itu. Jadi itu kan untuk pertumbuhan badannya juga bisa gemuk. Jadi makanannya itu enggak jatuhnya enggak ke bulu, jadi ke tubuh. Kita potong setiap 4 bulan sekali. Nah, ini ciri-ciri domba yang prolific ya. Jadi perutnya itu cenderung lebih besar atau turun ke bawah, glembret lah istilahnya. Itu kalau dia cuma kecil itu biasanya cuma tunggal, kalau 2 itu susah kayaknya. Itu lah cenderung ke perut biasanya seperti itu. Nah, jadi di kandang kami selalu menyisakan anak-anakan yang betina untuk dijadikan indukan. Nah, itu paceknya juga ya sering ganti biar enggak jadi inbreed. Inbreeding itu untuk menghindari perkawinan satu darah. Nah, di kandang selalu sediakan ini untuk suplemen tambahan untuk domba-domba. Ini isinya garam krosok sama premik, itu untuk membantu metabolisme dalam pencernaan rumenansia, biar domba induk-induk itu nggak gampang tumbang ketika pasca melahirkan atau boyongan. Nah, ini kakak yang tadi, tapi sayangnya kemarin sempat inbreed, jadi anaknya mengawinin induknya, jadi secara genetik kurang bagus, daya tahannya juga kurang bagus. Biasanya lebih ringkih, walaupun anatominya bagus, sempurna, dombanya kelihatan besar, cuman organ dalamnya pasti ada yang bermasalah. Itu kalau inbreed. Makanya peternak harus bener-bener tahu dalam recording. Ini kemarin satu induk keluar 5 ekor anak, tapi yang 2 langsung mati begitu lahir, dan yang 3 itu tidak lolos seleksi alam, maksudnya satu persatu mati karena itu tadi inbreed ya. Kalau yang generasi sebelum ini utuh dia, bahkan tanpa dibantu susu tambahan anaknya utuh, tapi stunting, bagian ada yang stunting, cengkat. Dari periode ini yang saat ini kurang, kita selalu belajar untuk memperbaiki. Nah, ini dulu hasil persilangan crossingan dari jantan Garut dan betina Samin atau ekor gemuk baik putih, untuk menghasilkan genetik unggul. Ini anaknya periode pertamanya, dulu keluar 4 ekor, sisa 2 ekor, tapi karena tidak dibantu susu tambahan dulu 4 ekor, jadi yang 1 stunting, yang 2 udah kejual. Di sini selalu ada recording. Ini kandang khusus koloni, jadi biasanya setiap kali dia bunting besar 1 bulan 2 bulan sebelum lahir, induk diturunkan, dipisah dari koloni. Nanti setelah pasca sape 2,5 atau 3 bulan usia cempe, induk dinaikkan lagi sama cempe-cempenya juga.
di koloni selama 3 periode atau 18 kali 18 hari. Nah, nanti setelah induk itu merawat cempenya di usia 2,5 atau 3 bulan, induk dimasukkan lagi ke kandang koloni biar segera dikawin lagi, sembari dia juga masih menyusui anaknya. Jadi dia menyusui sambil bunting. Jadi di bulan keempat biasanya induk akan dengan sendirinya menyapit anaknya. Kalau indukan masuk dalam kandang koloni itu kan satu siklus 18 hari, kita minimal pakai 3 siklus, itu 18 hari kali 3, itu pasti induk keluar dari kandang koloni sudah dipastikan bunting kalau 3 siklus. Atau mau dikawin paksa, dipegangin betinanya, juga ada yang peternak yang seperti itu. Tapi lebih efektif main siklus seperti ini, dia yang birahi akan otomatis kawin sendiri, jadi peternak enggak repot nyari domba yang minta kawin, mana yang mau dikawinkan dulu, enggak, jantan secara otomatis yang langsung mengawin mendeteksi. Kalau kalian ingin sukses, ya kunci utamanya harus tekun apapun itu usahanya. Cukup sekian, saya Lukas Prayogo, saya ucapkan terima kasih.